Intermezzo dulu lah ya. Bebaskan hewan ini ke laut lepas. Mereka tersiksa hidup di dalam akuarium kecil ini. Sebenarnya enggak. Iya, selalu aja, geng. Di sini kami enak-enak aja lah. Di sini enak kali lah. Di sini ada wifi, PS5, TV. Tuh, kau lihatlah Joko sama David aja lagi main PS5. Kenapa, bro? Ini ada manusia mau demo agar kita dibebasin. Oh ya, di sini enak lah. Kami gak PW lah, sumpah. Sumpah demi Alek. Alek siapa? Nggak tahu nomor di TikTok aku. เคลอมโปกเซเบลัสเมมเปอร์เซมบ้าคาร Apa dasar Markus? Banyak para ahli yang ingin Hal yang menonjol dalam Injil Markus, contoh dari bukti-bukti ini tuh Ngapain kalian di sini? Relax. Ngapain kalian di sini? presentasi tentang Lanjutan. Injil Markus. Presentasi tentang lanjutan Injil Markus. Apa tujuan Injil Markus ditulis? Secara garis besar, tujuan penulisan Injil Markus bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberitahukan dengan hati-hati siapa Yesus itu. Hal ini bisa dimaksudkan agar orang-orang dikala zaman Yesus Kristus tidak menganggap salah siapa Yesus itu sendiri. Yang kedua, dapat pula digunakan sebagai pedoman pengajaran untuk bertobat. Dan kemudian dipakai sebagai buku liturgis. Oke, lanjutkan. Sebenarnya, untuk mengetahui secara umum apakah pengertian maksud dari tujuan Injil Markus ditulis, sulit untuk ditentukan secara khusus. Tetapi secara umumnya kita bisa mengetahui bahwa Markus menulis Injil bermaksud mewartakan Yesus Kristus dan Injilnya. Seperti juga tulisan-tulisan lainnya, Injil-Injil lainnya, Markus bermaksud mewartakan Yesus Kristus dan Injilnya. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa Injil Markus bertujuan mewartakan bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus yang adalah Mesias dan anak Allah. Gimana sih struktur Injil Markus? baik. Secara garis besar, banyak para ahli yang ingin menunjukkan struktur dari Injil Markus tersebut. Sombong amat. Ada dua hal yang penting perlu kita ingat. Pertama, yakni secara pengantarnya yang dimulai dari Markus 1 ayat 1 sampai 13. Lalu, setelah pengantar ada bagian pertama yang mengenai rahasia Yesus, yakni yang dimulai pula dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 8. Ulang. Yang pertama, dalam pengantar yang dimulai dari Markus 1 ayatnya yang pertama sampai ke 13. Lalu yang bagian pertama itu yakni rahasia Yesus atau rahasia Mesias bab 1 ayat 14 sampai bab 8 ayatnya yang ke-28. Lalu bagian kedua, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias yang dimulai dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Dan bagian kedua itu rahasia anak manusia yang dimulai dari Markus 8 ayatnya yang 31 sampai bab 16 ayat yang ke-8. Dari skema ini kita bisa melihat
garis besarnya ini bisa dibagi menjadi dua, yakni bagian pertama dengan klimaksnya pada pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, sedangkan yang kedua dengan klimaks pengalaman perwira Romawi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Lalu ada pula bagian lain yang disusun berdasarkan wilayah kerja Yesus dan menghasilkan garis besar susunan Injil Markus sebagai berikut. Dimulai dari pengantar yang dimulai dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 13. Lalu pelayanan di Galilea yang dimulai dari Markus 1 ayat 14 sampai bab 6 ayat 13. Pelayanan ke utara Palestina yang dimulai dari Markus 6 ayat 14 sampai Markus 8 ayat yang ke-26. Perjalanan menuju ke Yerusalem dimulai dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kita dilanjutkan dengan konflik di Yerusalem, yakni Markus 11 ayat 1 sampai Markus 13 ayat 37. Dan ditutup dengan sengsara dan kebangkitan Yesus sendiri yang dimulai dari Markus 14 ayat 1 sampai Markus 16 ayat 8. Jadi begitu struktur dari Injil Markus tersebut yang bisa kita pahami dan untuk mempermudah kita memahami Injil Markus tersebut. Terima kasih. Berapa aspek yang menonjol dalam Injil Markus? Ada 4. Masa iya sih ada 4? Apa aja? Yang menonjol dalam Injil Markus ialah tentang Yesus dan roh jahat. Dalam Injil Markus yang singkat ini kebanyakan di dalamnya itu mengandung gagasan-gagasan tentang kuasa kejahatan yang juga merugikan alam. Seperti terdapat dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 42. Sebagai contohnya, Yesus menghardik roh jahat agar roh itu meninggalkan orang yang dirasukinya. Ini terdapat dalam Injil Markus bab 1 ayat 5. Lalu ada pula penyakit yang menyiksa manusia. Contohnya, kisah anak yang dirasuki setan dalam bentuk gejala-gejala epilepsi. Ini terdapat dalam Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Seruput. Cuma pena. Kalau kamu, Yang saya tahu sih, yang menonjol dalam Injil Markus yang ketiga itu perlunya iman. Aspek perlunya iman itu. Nah, tema iman itu menjadi begitu menonjol dalam Injil yang terbilang pendek ini. Sejak awal pewartaannya, Yesus sudah menuntut para pendengar. oke lanjutkan. Contoh dari bukti-bukti ini itu dari Markus bab 5 ayat 34 dan 36. Lalu bab 10 ayat 52. Isinya itu menggambarkan iman kepada Yesus juga diperlukan agar orang dapat selamat dari penyakitnya. Terus yang kedua itu ada Markus bab 4 ayat 40. Itu menggambarkan para murid yang ditegur karena kurang percaya. Terus ada Markus bab 11 ayat 23 sampai 24. Dan dalamnya berisikan iman juga yang diperlukan dalam doa. Nah, dari makna salib ini yang bisa diketahui itu bahwa mengingat latar belakang jemaat yang dituju oleh Injil Markus itu sedang mengalami pengejaran, penganiayaan, bahkan tidak jarang kematian. Maka tidak sulit untuk memahami mengapa Injil Markus memberi perhatian cukup besar pada salib Yesus. Itu aja sih.
sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih Romo Oyon atas kesempatan yang diberikan.